halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi di awal pekan bersama Bung Rocky Gerung. Banyak sekali peristiwa politik yang terjadi sepanjang akhir pekan kemarin dan juga beberapa pekan yang lalu itu banyak pertemuan-pertemuan politik dan sebenarnya kita semakin mendapat gambaran apa yang akan terjadi pada Pilpres 2024. Kita fokus ke situ lah. Kalau pileknya itu lain lagi variannya ya, Bung Rocky. Kemarin ada dua momen penting hari 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 Ahad kemarin ya. Satu, pertemuan antara AHY dengan Puan, kemudian Pak Jokowi dengan Bara JP, ini relawan gitu ya. Tapi saya kira saya ingin mengajak Anda untuk ini, Bung Rocky, untuk fokus. Kita kan kemarin ngomong bahwa pertemuan ini ya pertemuan menarik tapi tidak penting gitu ya. Kita menganggapnya begitu. Ini konteksnya tentu kalau kemudian apakah AHY akan bergabung dengan Ganjar atau bergabung Ganjar, itu enggak. Itu konteksnya itu yang kita maksud ya. Tapi bahwa kemudian terjadi bahwa ada kesepahaman antara Puan dengan AHY, menurut saya itu juga jadi penting untuk politik ke depan, saya kira. Iya, politik ke depan itu maksudnya putaran kedua kira-kira Ya, maksud saya itu. PDIP dan perubahan itu. Jadi blockingnya agak bagus juga. Jadi PDIP akan mengatur supaya di putaran kedua, kan yang mereka maksudkan Anies tersingkir kan. Jadi Anies akan bersama dengan PDIP melalui lobby Demokrat supaya langsung berhadapan dengan Pak Prabowo. Jadi sebetulnya ini bukan karena dendamnya udah selesai antara Megawati dan SBY atau antara Demokrat dan PDIP, tetapi mengantisipasi putaran kedua. Jadi ini betul-betul ya sebetulnya persekongkolan sebetulnya kalau kita ngomong kasar. Tapi udah kita anggap aja bahwa ucapan Puan dan AHY itu menunjukkan ya ada kematangan itu, bahwa memang nggak bisa dipaksakan, oleh karena itu mending berpikir ke depan supaya damai. Ini juga penting diwarnakan oleh dua anak muda tuh, supaya orang tua udahlah kalau mau bersengketa biarin aja orang tuanya bersengketa, tetapi anak-anak muda ini kan mesti mengatur ritme hidupnya ke depan itu, jangan ritme hidupnya diatur oleh orang tua masing-masing tuh, supaya SBY dan Megawati menganggap oke, itu yang ada di depan itu adalah generasi baru yang berupaya memikirkan kehidupan politik yang damai, enak dalam persaingan. Itu dasarnya sebenarnya. Itu bagian wisdomnya tuh. Bagian intriknya tentu adalah kepastian bahwa Megawati memang udah nggak mungkin bersekutu dengan Jokowi. Jadi Ganjar itu udah dimiliki sepenuhnya lah oleh Megawati, kira-kira begitu. Kenapa? Ya karena Jokowi juga dikhawatirkan oleh Megawati. Nanti di ujungnya tiba-tiba dia pindah ke Prabowo sepenuhnya, mampuslah Megawati kan. Jadi ini sebetulnya upaya untuk meredam cawe-cawenya Pak Jokowi. Jadi sebetulnya itu pertemuan antara AHY dan Puan itu untuk meredam cawe-cawenya Jokowi. Gampangnya begitulah. Ya. Tapi kan berarti ada kesimpulannya begini dong, Bung Rocky. Pertama tentu berarti Megawati ingin ada 3 calon ya, karena dengan berharap artinya nanti kalau pada putaran kedua, dia asumsinya tentu mereka berpikir bahwa Ganjar yang akan maju berhadapan dengan Prabowo dan kemudian koalisi perubahan gabung dengan Ganjar gitu, dengan PDIP. Tapi kan bisa juga diartikan sebaliknya gitu, bahwa kalau nanti Anies yang masuk putaran kedua berhadapan dengan Pak Prabowo, berarti PDIP akan bergabung dengan koalisi perubahan, kan bisa begitu kan? Ya itu yang kita maksudkan begitu. Tapi buat PDIP agak berat itu sebetulnya kan. Ya itu dia. Gabung ke kubunya Anies. Lebih mudah dibayangkan PDIP berharap Anies bergabung ke kubu PDIP itu Ganjar. Tapi oke, ini kan cuma konstatasi kita tuh, atau bahkan hipotesis yang terlalu jauh. Tetapi poin yang bagus adalah diperlihatkan ke publik ada percakapan antara Demokrat dan PDIP. Lebih dari itu ada percakapan antara Puan dan AHY yang dua-duanya mewakili sebagian besar pemilih Indonesia kan, yang generasi Z atau apalah itu milenial. Jadi tetap ada kondisi lain, yaitu politik bisa sedikit lebih cair tuh. Yang tidak mungkin cair adalah Presiden Jokowi itu, karena dia selalu kiri kanan. Jadi dia berupaya untuk siksa terus, sementara sinyal yang diberikan oleh pertemuan hari ini, pertemuan kemarin itu, bahwa Megawati hendak menghukum Jokowi, kira-kira begitu, dengan memanggil atau berupaya bertemu dengan SBY. Ya, nah artinya kan begini ya, dengan posisi semacam itu dari kubu Ibu Megawati lah kita sebutnya langsung begitu saja ya, itu berarti menghendaki jangan hanya ada 2 pasang calon dong. Kalau dengan 2 pasang calon itu pasti langsung selesai gitu. Dia tentu ingin akan ada calon ketiga yang Anies Baswedan yang nanti diharapkan akan bergabung dengan dia pada putaran kedua gitu ya.
Ya, itu pragmatismenya begitu. Jadi jelas sinyalnya Megawati mau bilang, Pak Jokowi, kita nggak ada soal dengan Anies, kira-kira begitu kan. Ya, ya, Jadi mudah dibaca bahwa Pak Jokowi ingin menyingkirkan Anies, Megawati justru merangkul partai yang pro Anies. Jadi udah itu kultur politiknya berubah akhirnya tuh. Dengan kata lain Pak Jokowi juga akhirnya punya semacam keputusan bahwa kalau begitu dia harus sepenuhnya mendukung Prabowo. Jadi dalam pertukaran ini yang paling untung ya Gerindra terus, Prabowo terus yang dapat untung. Karena nggak mungkin lagi ada keraguan-keraguan. Masa Jokowi mendukung PDIP, di mana PDIP mendukung potensi mendukung Anies, kan nggak begitu lihatnya. Jadi Pak Jokowi udah putuskan aja, udah sekali ucapkan kami Pak Jokowi ada di kubu Prabowo, selesai problem tuh. Sementara Megawati punya potensi untuk bergabung dengan koalisi perubahan kalau ada putaran kedua. Kira-kira begitu aja. Anies Ganjar yang maju, mereka bikin semacam deal atau ya, tukar tambah dari awal itu. Jadi kira itu settingnya tuh atau kesimpulannya. Nanti yang ini kita lanjutkan dalam perbincangan yang lainnya soal Pak Jokowi dan Ibu Megawati itu. Tapi saya kira dalam situasi ini kita bisa membaca bahwa berat juga kalau kemudian dengan posisi Ibu Megawati seperti itu untuk Pak Jokowi memaksakan hanya dua pasang calon. Dan karena kita tahu kan ambisi-ambisi dari Pak Jokowi itu yang kemarin soal 3 periode, soal perpanjangan masa jabatan dan sebagainya kan selalu yang menjadi penghalang utama adalah Ibu Megawati meskipun partai-partai lain juga melakukan hal yang sama. Kalau sekarang 2 pasang calon, perhitungan PDIP pasti kalah PDIP. Ya. Karena suara Anies akan pergi pada Prabowo kan. Jadi sebetulnya itu teori-teori yang kalau kita taruh di atas meja sebetulnya pintunya macam-macam untuk masuk dalam pertemuan ini kan. Jadi tetap ada trik, bukan trik sebetulnya. Ini keputusannya agak tricky itu. Gara-gara Jokowi nggak jelas arahnya, maka Megawati kasih sinyal bahwa dia akan bergabung dengan Anies. Sementara pada sisi lain Jokowi masih merasa bahwa dia harus punya grip pada PDIP. Ini jadi aneh kalau Jokowi masih punya grip, lalu Prabowo merasa kok tidak diasuh dengan baik hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Maka bisa-bisa juga Prabowo yang pergi pada Megawati lagi atau Megawati datang pada Prabowo kan. Jadi tetap poin kita hari ini bagus juga akhirnya Ibu Mega menginginkan harus ada Anies Baswedan di dalam 3 pasang calon ya, gitu ya. 3 calon. Karena hitungan-hitungan yang buat sementara Ibu Mega merasa bahwa Anies akan tersingkir, maka politik akan berubah menjadi koalisi lebih besar dengan maksudnya Anies. Tapi hitungan kita tentu lain, hitungan publik bahwa ya belum tentu relawan Anies itu pemilih Anies mau bergabung pada PDIP, kan itu intinya tuh. Jadi sebetulnya kita ambil aja poin paling penting yaitu duel antara Megawati dan Jokowi berlanjut kira-kira itu. Ya. Tapi lepas dari situ kan itu menjadi membuat satu tentu bagi para pendukung Anies Baswedan ini mereka merasa lega lah mendapat angin segar minimal. Ya itu dan kedua saya kira bagi demokrasi itu bagus memang ya, jadi artinya nanti kalau memang semua berlangsung di fair, semua boleh bermain, kalau kalah siapapun nanti bisa menang, bisa katakan mengakui siapapun yang jadi pemenang dengan enak gitu. Tapi kalau sebelumnya dijegal-jegal kan nggak enak kan gitu. Itu pentingnya tadi statement Mbak Puan supaya siapapun yang terpilih itulah presiden kita. Jadi Mbak Puan bijak juga untuk melihat keadaan dan Ahy mengerti statement itu, lalu dia tambahkan bahwa itu pembicaraan yang bagus supaya ya ada kedamaian. Jadi sebetulnya poin kita kenapa ketegangan ada karena Anies boleh singkirkan, kan itu masalahnya kan. Jadi keputusan tadi bagus, keputusan kemarin itu bagus. 2 anak muda ini merasa bahwa lah kita fair lah. Nanti siapa yang terpilih ya udah itu aja, nggak usah dikait-kaitkan dengan dendam ideologi atau soal ketakutan bahwa kadrun akan berkuasa, enggak lah, itu semua bisa kita tuntun dengan akal sehat tuh. Dan bahkan Pak Prabowo mengatakan ya udah nggak ada soal. Pada akhirnya kalau saya mesti head to head dengan Anies juga nggak ada soal, head to head dengan Ganjar nggak ada soal. Jadi sebetulnya kematangan ini yang ingin kita desakkan pada elit politik. Sudah berhentilah cawe-cawe, biarin aja proses politik normal. Toh semua orang punya kemampuan untuk memprediksi masa depan. Jadi ini saya kira mulai kita bisa menghirup udara lebih segar gitu kita dalam demokrasi gitu, setidaknya begitu ya. Dan kita bisa membayangkan kalau kemarin-kemarin kan Ibu Megawati selalu jadi penghalang gitu, palang pintu lah gitu kalau dalam tradisinya orang Betawi untuk menghalangi apapun niat dari Pak Jokowi gitu. Meskipun kalkulasinya sekarang berbeda.
Jadi menurut Anda apakah dengan begitu Pak Jokowi masih berani untuk tetap memaksakan dua pasangan calon saja dengan perkembangan terbaru ini? Saya kira nggak boleh lagi itu. Jadi mending Pak Jokowi terima aja fakta bahwa Anies ada di dalam wilayah kompetisi. Baru jangan dihalangi lagi tuh. Itu lebih masuk akal tuh. Supaya Prabowo juga tahu bahwa oke, di ujungnya dia akan berhadapan dengan Anies atau dengan Ganjar. Nah, relawan Anies juga akhirnya lega bahwa yaudah kasak kusuk ini kan harus diselesaikan, sehingga Anies Baswedan juga dengan lega bisa mulai ya memutuskan siapa yang dia inginkan menjadi wakil presiden gitu. Jadi kelihatannya begitu. Tentu pertemuan kemarin AHY bertemu dengan Puan pasti atas pengetahuan koalisi atau lebih dari itu atas pengetahuan Anies, kan itu dasarnya begitu kan, etikanya begitu kan. Masa Anies melarang AHY bertemu dengan Puan? Tentu Anies juga merasa bahwa ada sinyal baru, dan sinyal itu yang memungkinkan kita akan lihat ada tiga kubu lah di situ. Jadi teori Pak Jokowi akhirnya batal, nggak boleh ada dua kubu aja tuh dengan menyingkirkan seseorang. Ya, dan dari sisi koalisi, posisi AHY sekarang ini semakin menguat dong ya, Bung Rocky, dengan pertemuan kemarin itu ya. Ya pasti itu, karena manuver itu juga menunjukkan kematangan AHY, dan Anies juga merasa bahwa lobby AHY itu berhasil memperlihatkan kematangan politik, dan sinyal itu akan tiba pada Pak Jokowi bahwa bahkan kubu Demokrat dan kubu PDIP kok bisa berangkulan untuk kepentingan bangsa. Kenapa Pak Jokowi mesti halangi kubu Demokrat? Kan itu kan selama ini telah dianggap Jokowi menghalangi Demokrat dalam upaya menghalangi Anies dengan memasang Muldoko sebagai proksi dia. Itu kan semua orang bisa paham lah itu. Nah sekarang mulailah konsekuensinya. Artinya jangan lagi Demokrat diputuskan sebagai milik Muldoko di Mahkamah Agung. Kan mesti ada konsekuensi itu kan. Contoh Ibu Mega akan marah tuh kalau Demokrat akhirnya mau disingkirkan juga karena mendukung Anies. Jadi kubunya makin menarik ya. Kalau dalam waktu kemarin dalam soal proporsional terbuka dan tertutup itu Pak Jokowi itu memberi pukulan kepada Ibu Megawati dengan jadikan menolak proposal dari Ibu Megawati. Saya kira ini sekarang gantian loh waktunya Ibu Megawati juga memberi sinyal kepada Mahkamah Agung, jangan macam-macam ya, karena kita udah punya kesepakatan, ada understanding dengan Demokrat. Gitu ya Bung Rocky. Ini makin seru dong. Itu kesimpulan yang ditunggu umum sebetulnya, bahwa mengirim pukulan itu, dan itu masih bisa berlangsung seminggu ini. Jadi kita tonton aja itu di belakang layar, kirim-mengirim pukulan antara Jokowi dan Megawati, tapi di depan layar adalah kirim-mengirim rasa sayang antara AHY dan Puan Maharani. Oke, menarik ya. Saya kira ini mudah-mudahan saja, justru kan saya kira selalu dengan tesis Anda ya, tesis Anda bahwa kalau para elit politik itu berkelahi, itu yang akan senang adalah rakyat begitu ya. Dan ini kan sebenarnya bagian dari proses perkelahian antara elit politik begitu ya. Iya, jadi lama-lama mereka capek berkelahi, lalu ya udahlah, apa namanya, sera-sera the future's not ours to see, gitu. Kira-kira begitu di ujungnya. Yes, Oke, baik Bung Rocky, dan kita support semua itu dengan 0% ya. Ya, dari awal ini maksud kita. Yes. Oke, thank you.